Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Dua Hal tentang Pengharapan kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku yang saya kasihi, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, kebutuhan pun semakin meningkat. Banyak hal yang diinginkan manusia dalam kehidupannya. Manusia bekerja keras untuk dapat berhasil di kemudian hari. Mereka merancangkan suatu rencana bagi masa depan mereka. Banyak hal yang diidam-idamkan, seperti kesuksesan dalam pekerjaan, mempunyai rumah yang besar, mempunyai kendaraan pribadi yang diinginkan, anak-anak mendapat pendidikan yang bagus, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang menjadi pengharapan manusia. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita harus belajar mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada satupun hal yang dapat menjadi pengharapan kita, yang dapat kita andalkan di muka bumi ini. Hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita sebagai umat-Nya, yakni pengharapan kepada Yesus Kristus. Pengharapan kepadanya merupakan suatu hal yang luar biasa mulianya. Ini yang harus kita pahami, yaitu jika kita berharap hanya kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita inginkan, Dia berikan kepada kita. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui mengenai pengharapan kepadanya. Yang pertama, pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan kita kepada Kristus bukanlah pengharapan sia-sia belaka. Banyak umat Tuhan yang putus asa ketika mereka berdoa, tetapi tidak mendapat jawaban dari doa-doanya. Tidak sedikit juga yang mundur dari Tuhan, karena keadaan di sekitarnya tidak seperti yang diharapkannya.
Mereka berhenti di tengah jalan karena tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita akan menerima setiap janji yang telah Dia berikan bagi kita. Kemudian yang kedua, pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan merupakan sauh yang kuat. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebuah kapal memakai sauh supaya tidak terbawa oleh ombak ataupun gelombang laut. Sauh atau biasa disebut jangkar merupakan pegangan bagi kapal tersebut agar tetap pada tempatnya. Demikian juga pengharapan yang kita taruh di dalam Yesus merupakan sauh yang kuat. Berbagai ombak ataupun gelombang masalah yang datang seringkali membuat manusia bingung dengan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Banyak yang menjadi stres, apalagi jika masalah yang datang bertubi-tubi dan tidak terselesaikan. Berbagai cara ditempuh agar masalah dapat diselesaikan. Bahkan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan pun juga dihalalkan. Kompromi dengan dosa pun dilakukan. Hal ini tentunya mendukakan Roh Kudus yang ada dalam kita. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kehidupan kita akan menjadi kokoh. Berbagai masalah boleh datang menerpa kita, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, menyerahkan setiap masalah kepada Tuhan, maka di saat itulah kita akan mendapatkan jalan keluar. Kehidupan kita menjadi tidak tergoyahkan oleh karena pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah kita senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus, karena pengharapan itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam setiap masalah kehidupan kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang dapat kami andalkan. Tolong kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami,
kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.